Halo warga sipil sekalian, semoga keamanan menyertai kita semua. Perkenalkan, saya Rifki Iqmal Fadli dan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang cukup penting untuk kita semua ketahui, terlebih Gen Z, yaitu pentingnya peran aktif Gen Z bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia belakangan ini mengalami kemerosotan yang cukup parah. Seperti yang dilaporkan oleh Economist Intelligence Unit atau biasa disebut EIU, Indonesia berada di peringkat 59 dari 167 negara yang dinilai merosot 3 peringkat dari tahun sebelumnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Faktor yang menjadi pertimbangan EIU untuk menilai demokrasi di suatu negara ada 5 hal, yaitu proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dari kelima hal tersebut, faktor apa yang dapat kita unggulkan dari segi kualitas? Bagi saya pribadi belum ada. Bahkan beberapa tahun kebelakang, kelima hal tersebut justru mengalami degradasi kualitas yang cukup parah. Dapat dilihat dari kasus pemberedelan seni karya Yosuprapto, pembungkaman lagu dari Sukatani, disahkannya RUU TNI yang ditakutkan melahirkan kembali dui fungsi di raga TNI, pengiriman kepala babi serta bangkai tikus kepada jurnalis Tempo, hingga medis yang turut menjadi korban represivitas aparat pada aksi demonstrasi. Yang tak jarang, korban dari represivitas tersebut adalah perempuan. Maka tak heran apabila Indonesia mengalami demokrasi yang bobrok akhir-akhir ini. Dan itu pun masih menjadi sedikit dari banyaknya contoh kasus yang menjadi indikasi bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lantas, apa pentingnya peran Gen Z bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia? Seperti yang dikutip dari laman resmi KPU, 55% pemilih pada pemilu 2024 kemarin didominasi oleh Gen Z dan milenial. Itu artinya Gen Z menjadi ujung tombak perjuangan demokrasi jalur elektoral. Dan apabila kita sebagai Gen Z tidak aware pada demokrasi, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya bisa jadi angan-angan semata. Lalu, apa saja sumbangsi yang dapat kita berikan bagi demokrasi? Yang pertama, menjadi pemilih yang bijak. Dengan menjadi pemilih yang bijak, artinya kita benar-benar memilih seseorang karena visi misi, latar belakang, dan gagasan, bukan karena iming-iming atau janji politik semata. Yang kedua, melek terhadap isu dan kritis pada kebijakan, karena tidak jarang keputusan yang diambil oleh pemerintah itu tidak semata-mata murni untuk rakyat. Seperti RUU TNI yang kini disahkan menjadi UU TNI, padahal ada RUU perampasan aset yang tujuannya jelas untuk rakyat, tapi justru mangkrak ke IKN, gak segera disahin. Yang ketiga, aktivisme digital dunia maya. Pernah dengar kalimat no viral no justice? Kalimat tersebut tidak muncul secara tiba-tiba seperti dilantiknya stafsus di kabinet Prabowo. Munculnya kalimat tersebut membuktikan betapa powerfulnya pergerakan di sosial media. Dengan berpartisipasi melalui di dunia maya, seperti menyuarakan opini, menandatangani petisi online, dan meramaikan tagar-tagar isu nasional, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu menjaga demokrasi serta keadilan tetap hadir di Indonesia. Yang keempat, menghadiri aksi massa di jalanan. Rakyat tak punya senapan untuk melawan, atau bahkan hanya untuk sekedar bertahan pun kita tidak punya. Kita lemah. Itu artinya partisipasi kita di jalanan itu sangat diperlukan untuk menyadarkan pemerintah jika ada yang salah dari regulasi-regulasi yang mereka keluarkan. Jika seluruh elemen rakyat bisa bersatu untuk memperjuangkan keadilan serta demokrasi, maka Indonesia Emas bukan hanya angan-angan semata. Pada akhirnya, ujung tombak demokrasi akan terganti silih berganti generasi. Dan saat ini kitalah ujung tombak itu. Jika kita sebagai generasi muda berhenti untuk peduli, mungkin bubarnya negeri ini seperti apa yang telah diprediksi oleh Pak Prabowo bukan sekedar mimpi. Oleh sebab itu, mari kita mulai untuk peduli. Dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari saya Rifki Iqmal Fadli, kami pamit undur diri dan terima kasih.